Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu sehat, selalu berpikir yang positif, dan selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu melakukan yang positif pula. Nah, baik teman-teman, jadi di kesempatan video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang topik yang utamanya ini di bidang pendidikan, ya. Jadi di bidang pendidikan, siswa-siswi SMP, SMA dan juga SD. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini tentunya bagi kita ya, para siswa dan siswi itu mengenal yang namanya SPMB. Tentu ini adalah hal baru bagi kita. Karena sebelumnya tidak pernah ada, teman-teman. Sebelumnya namanya PPDB. Nah, PPDB itu adalah singkatan dari pendaftaran peserta didik baru. SPMB itu adalah kependekan dari sistem penerimaan murid baru. Lalu apa perbedaannya? Nah, itu yang akan kita bahas. SPMB dan PPDB itu mungkin secara struktural ada sedikit perbedaan, teman-teman. Struktural yang saya maksud di sini adalah berupa teknis pelaksanaannya. Contoh, jika di PPDB dulu namanya adalah zonasi, maka di SPMB ini namanya adalah domisili. Ya kan? Nah, kemudian ada sedikit perubahan pertimbangan bagaimana seorang siswa itu bisa masuk ke sebuah sekolah. Ya. Nah, kalau di PPDB dulu ya teman-teman, seingat saya zonasi itu ya yang penting rumahnya dekat dengan sekolah. Ya kan? Kemudian nanti yang diperlombakan, dipertandingkan di sistem teknis PPDB itu adalah ya yang paling dekat, maka dia nanti mungkin akan masuk peringkat 1. Kemudian nanti kalau agak lebih jauh peringkat 2, turun lagi 3, 4 dan seterusnya. Nah, hanya zonasi. Nah, akan tetapi ya teman-teman, nanti ketika kita melewati masa SPMB ini cukup berbeda. Kita bisa saja sih mengandalkan yang namanya zonasi itu. Ya, atau sekarang namanya domisili. Nah, akan tetapi di SPMB ini kita sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan zonasi. Kita juga harus bertarung lewat jalur nilai, teman-teman. Ya, kita harus bertarung lewat jalur nilai. Jadi kita juga harus punya semangat nih untuk memang benar-benar memperbaiki nilai kita. Gitu kan? Contoh kayak saya. Saya itu rumah saya dekat dengan sekolah yang saya impikan. Ya, dekat. Tapi saya merasa saya punya tanggung jawab. Nilai saya juga harus bagus. Karena kalau nggak nanti saya kalah dengan rumah teman saya yang mungkin dia jauh tapi nilainya lebih bagus daripada saya. Nah, semangat itu yang harus kita punyai. Ya, semangat itu yang harus kita punyai. Jadi bagi teman-teman nih, ya saya sarankan saja, bagi teman-teman yang mungkin saat ini belum melewati masa-masa SPMB, misal mungkin teman-teman saat ini berada di tingkat SD. Kalau SD itu ya misalkan 1 sampai 5, ya kan? Otomatis kan kalau menuju jenjang yang lebih tinggi kan kelas 6 ya menuju ke SMP. Tapi kan bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih kelas 1 sama dengan kelas 5 SD, belum melewati yang namanya masa-masa SPMB. Nah, teman-teman, please perbaiki nilai teman-teman semuanya. Ya, perbaiki nilai teman-teman semuanya. Loh, kenapa kok harus diperbaiki ya? Karena nanti untuk teman-teman masuk ke SMP ya, apalagi sekarang ada keputusan baru bahwa teman-teman nanti masuk SMP itu ada tesnya. Ada tesnya. Nah, tapi di sini saya bukan bermaksud untuk kemudian pamer, wah saya gampang dulu masuk SMP cuma lewat jalur zonasi aja udah bisa masuk. Ya tapi sekarang teman-teman yang mungkin tingkatannya di bawah saya utamanya, yang mungkin teman-teman sekarang kelas 6 kemudian mau menuju ke SMP, teman-teman pasti akan berpikir 2 kali.
Karena ketika teman mau masuk SMP yang teman-teman inginkan, itu ada tesnya lagi. Jadi teman-teman nggak cukup tuh, lewat jalur zonasi aja, lewat jalur prestasi, nggak bisa. Ada tesnya. Nah itu, makanya begitu juga saya nih, saya mau masuk SMA kan, saya nggak bisa cuma mengandalkan bahwa rumah saya itu domisilinya dekat dengan sekolah, nggak bisa. Pertimbangannya lebih daripada itu, lebih. Pertimbangannya adalah kemudian bagaimana saya bukan hanya baik dari sisi domisili saja, bukan hanya itu, tapi saya juga harus mikir nih, ya kan? Saya harus mikir gimana caranya supaya nilai saya itu nggak kalah sama teman-teman saya. Karena nanti umpamanya gini deh, rumah saya misalkan jaraknya cuma 1 meter dari sekolah. Ada teman saya yang dia rumahnya jauh dari sekolah, ya kan? Ke sekolah tuh mungkin ya lebih dari 1 meter pokoknya. Misalkan jarak antar sekolah dengan rumah dia tuh pokoknya nggak bisa cuma jalan kaki, udah harus pakai motor atau pakai Dan saya cuma 1 meter dari sekolah, ya kan? Saya bisa tuh jalan kaki ke sekolah, bisa. Nah, tapi apabila saya tidak sadar bahwa nilai yang saya peroleh itu jelek, ya saya mungkin bisa saja dikalahkan oleh teman saya. Nah, itu pentingnya untuk tetap menjadi anak yang pintar. Ya, jadi makanya kita jangan cuman main nyontek aja ketika ulangan. Jangan hanya main ada tugas apa, tanya temen, ada tugas apa, tanya temen. Kalau niatnya kerjasama sih nggak apa-apa ya, tapi ingat bukan pas ulangan loh ya. Maksudnya misalkan kita dapat tugas singkat sehari-hari ya sama guru. Nah, itu kerjasama boleh, tapi kita misalkan gini nih ya, saya contohkan aja. Misal kita kemudian tanya ke teman kita. Nah, kita tanya itu tujuannya jangan hanya mencari jawaban, tapi kita tanya dong ke dia, gimana sih caranya kok bisa gini? Jadi niat kita itu juga diniatkan untuk mencari ilmu pengetahuan, bukan hanya untuk mencari jawaban. Jadi mencari jawaban itu tingkatan biasa, umum. Ya, orang tanya kepada orang itu tujuannya untuk mencari jawaban itu hanya umum. Tapi tingkatan yang di atasnya itu apabila kita tanya dapat jawaban, kemudian kita gali lagi loh. Kamu kok bisa gini ya gitu. Atau misal apalagi matematika nih. Ya, pelajaran yang berhitung. Ya, bisa aja misal kita tanya teman kan, misalkan 9 kali 6 berapa? Dijawab 54. Gitu kan? Nah, tapi kita kan kalau kita kritis, kita harusnya tanya ke dia, loh, kamu dapat 54 dari mana? Gimana sih caranya kan gitu? Atau mungkin barangkali yang lain, misalkan ini luas lingkarannya berapa sih? Gitu kan? Kita tanya teman kita jawab misalkan, 64 atau 30 misalkan gitu. Nah, jangan hanya mencari jawaban itu, tapi kita tanya dong ke dia supaya bisa menambah pengetahuan kita. Otak kita ini bisa terbuka, open minded. Ya kan? Karena kalau kita hanya mencari jawaban saja itu umum. Ya, anak TK, anak SD bisa itu. Ya, nggak sulit-sulit bagi mereka. Tapi ketika kita mencari jawaban, tapi kita juga mencari pengetahuan, nah itu yang saya acungi jempol 2. Tapi bukan pas ulangan loh ya, pas ulangan ya kita ngerjain sendiri gitu kan. Nah, jadi teman-teman, nah ini juga mungkin saya agak keluar sedikit dari topik ya. Sekarang ini kan ada perkembangan yang namanya AI ya, teman-teman pasti sudah nggak asing lagi sama yang namanya AI. Dengan yang namanya ChatGPT saya yakin udah nggak bakal asing lagi karena itu yang mungkin kita kenal sehari-hari gitu kan ya. Nah itu benar memang merupakan perkembangan teknologi teman-teman. Nah teknologi itu harus digunakan dengan baik ya, ingat itu. Perkembangan teknologi itu bagaimana kita bisa memodernisasikan sesuatu yang baik. Jadi teknologi itu digunakan untuk sesuatu yang baik teman-teman, gitu kan? Karena kan pasti orang yang menciptakan ChatGPT atau AI pun niatnya pasti baik. Gak mungkin mereka niatnya, wah biar anak-anak siswa bisa nyontek, gak mungkin. Hanya saja penggunanya, hanya saja usernya yang mensalahgunakan itu. Ya kan? Bahkan saya kemarin sempat baca berita di YouTube ya, pencipta AI itu kecewa gitu ya, dia merasa khawatir dan cemas dengan ciptaannya sendiri gitu, karena mungkin AI juga sudah banyak disalahgunakan, bukan dimanfaatkan untuk hal yang positif, justru malah hal-hal yang negatif, yang memprovokasi, yang menjelek-jelekan satu sama lain. Nah itu kan nggak baik. Nah jadi teman-teman, sebenarnya kita itu kan sudah diberi pilihan ya, mau baik atau buruk. Nah AI dan
ChatGPT misalkan. Sebenarnya ini aplikasi yang baik. Nah, tinggal kita saja nih sebagai usernya bisa memanfaatkan nggak dengan baik. Atau kita hanya main-main aja, ya kan? Kita hanya, oh ya sudah, kita kan bisa memanfaatkan tanpa memikirkan lebih dalam apakah hal yang akan kita manfaatkan ini bermanfaat. Nah, itu yang mungkin kita sekarang sebagai siswa dan siswi belum bisa melaksanakan itu. ChatGPT kita manfaatkan, kita ada tugas, ChatGPT tolong kerjain dong. Dan apakah itu nyata-nyata? Ada kok teman saya yang di sekolah itu, yang bahkan dia, yang mungkin nggak hanya 1-2 loh, saya yakin itu. Jadi ada tugas apa, larinya ke ChatGPT, ya kan? Nah sekarang pertanyaan saya, jikalau kita itu memang hobinya ChatGPT, pas ulangan gimana? Ya, karena jujur aja kalau kayak sekolah saya itu ketika ulangan semua tertutup. Dan tab itu tidak akan bisa kita buka jika kita belum mensubmit, kita belum mengirim ujian kita itu. Terus gimana kalau kita hanya mengandalkan yang namanya ChatGPT, yang namanya AI? Apakah mereka bisa bekerja ketika kita ulangan? Nggak bisa. Ya akhirnya justru memaksa kita untuk bekerja sendiri. Saya pun gitu tentu, saya ini bukan anak yang pintar jujur aja. Ya, saya memang tidak pintar secara akademis. Tapi saya berjuang untuk mendapatkan prestasi sesuai dengan apa yang saya mampu. Nah, jadi Tuhan itu kan pasti sudah memberikan manusia itu dengan segelintir kelebihannya. Meskipun manusia juga jelas dong punya kekurangan, punya dosa. Tapi yang diperintahkan oleh Tuhan itu kita bisa memanfaatkan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Itu. Bukan terus, ya sudah kan kita manusia ini penuh dengan dosa loh, bukan gitu. Tapi kita itu disuruh untuk memanfaatkan kelebihan yang kita punya. Lebih-lebih kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya kan? Nah ini mohon maaf, tadi kok meluas sampai sini gimana ceritanya? Ya, tapi intinya itu. Nah, kemudian kalau mau dikaitkan lagi dengan SPMB, ya kan? Itu tadi. Kalau teman-teman tes misalkan, udah deh misalkan tes masuk ke SMP, masuk ke SMA, apakah ChatGPT itu bisa membantu? Tentu tidak. Karena pengawas itu benar-benar tahu loh teman-teman, kita nyontek apa nggak tahu. Karena sudah sangat berpengalaman sekali pastinya. Gurunya juga bukan guru yang mungkin saya bilang, mohon maaf ya kalau agak kasar, mungkin guru yang bahasa saya itu ecek-ecek, guru yang cuma main-main, enggak. Pasti adalah guru yang sudah sangat berpengalaman, sudah tahu, sangat bisa tahu tipe-tipe murid itu seperti apa, tahu. Sehingga kita tidak bisa membohongi guru. Apalagi dengan Pak Profesor Abdul Mukti mengeluarkan keputusannya terbaru, ya kan, bahwasanya SPMB itu pertimbangannya bukan hanya zonasi, bukan hanya nilai, bukan hanya zonasi atau bukan hanya afirmasi, tapi nilai itu juga sangat menjadi pertimbangan. Ya, mau apa kita? Ya, yang bisa kita lakukan adalah sekarang bekerja keras. Ya, karena sebenarnya mungkin SPMB ini mengajarkan kepada kita untuk dalam menggapai sesuatu apapun itu harus dilakukan dengan penuh kerja keras dan tidak dengan bercanda. Ya, karena ya namanya kita mau sukses itu memang harus berperih-perih dulu, bersakit-sakit dahulu. Karena menurut pepatah, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi memang kita harus sakit di sini bukan berarti kita harus menderita sekali, bukan. Tapi paling tidak berusaha sekeras mungkin. Nah, yakin nanti setelah berusaha sekeras mungkin kita iringi dengan ikhtiar dan usaha yang kuat, tentu Allah akan melihat segala usaha-usaha hambanya, dan tentu tidak akan pernah meninggalkan hambanya sedikit pun. Apalagi ketika seorang hamba itu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, sudah berdoa, sudah bermunajat, sudah berusaha agar ulangan itu jujur, mengerjakan ulangan dengan baik. Insya Allah bukan hanya tangan kita yang nanti ikut campur dalam SPMB, tangan Tuhan pun akan ikut campur di situ, ya kan? Karena memang yang ada di dalam segala hidup kita ini tidak hanya campur tangan kita, pasti ada sedikit banyak itu campur tangan Tuhan, ya kan? Karena kita saja diciptakan oleh Tuhan, yang mengatur kehidupan ini juga Tuhan, gitu loh.
Contoh, bumi bisa berotasi, bisa berputar. Bumi itu bulat, siapa yang membuat? Tuhan. Ya kan? Emang kita bisa muter-muter bumi, orang kita ini kecil, cuma manusia. Ya kan? Bumi itu luas. Tapi kalau bagi Tuhan, ya mungkin bumi itu adalah, ya, bisa digerakkan sebagaimana kehendaknya. Ya kan? Tuhan berkehendak bahwa dunia kiamat, ya dunia kiamat. Karena memang Tuhan bisa berkehendak apa saja sesuai semaunya. Ya kan? Sedangkan kita tugasnya sebagai manusia hanyalah berikhtiar dan memohon kepadanya supaya apa yang kita impi-impikan, kita cita-citakan itu bisa dibantu oleh Tuhan untuk dapat tercapai. Nah kan? Tapi kalau kita minta tolong kepada Tuhan, ya kita sebagai manusia juga harus berikhtiar dulu dengan keras. Jangan hanya mengharapkan bantuan dari Tuhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juang pendidikan.